Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Yang disebut klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Cabang ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut juga taksonomi. Sistem klasifikasi makhluk hidup itu yang menjadi dasar pengelompokan makhluk hidup itu bisa berdasarkan ciri fisik, morfologi, cara bereproduksi, manfaat, ciri kromosom, kandungan gen, dan cara bereproduksi. Sistem klasifikasi makhluk hidup ada 3. Yang pertama, klasifikasi sistem alamiah. Sistem klasifikasi alamiah adalah klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang bersifat alamiah atau sesuai kehendak alam. Dasar yang digunakannya yaitu persamaan sifat, terutama sifat morfologinya. Pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles. Aristoteles itu mengelompokkan organisme bumi ini menjadi 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, tumbuhan misalnya dikelompokkan menjadi tumbuhan pohon, misalnya beringin, mangga, jeruk, kelapa. Terus tumbuhan perdu, misalnya tomat, bayam, cabai. Nah, yang kedua, sistem klasifikasi artifisial atau buatan. Nah, klasifikasi ini untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Tumbuhan dikelompokkan menjadi ada tanaman obat, tanaman hias, gitu, tanaman sayuran. Nah, klasifikasi sistem artifisial pertama kali diperkenalkan oleh seorang bangsawan Swedia yaitu Carl van Lien yang lebih dikenal dengan Carolus Linnaeus. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Nah, kalau ini klasifikasi yang didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme. Hubungan kekerabatan tersebut digambarkan sebagai pohon filogenetik. Nah, pertama kali diperkenalkan oleh Charles Darwin dengan munculnya teori evolusi. Tingkatan takson. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau juga kelompok makhluk hidup yang disusun dimulai dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Bagan tingkatan takson dimulai dari kingdom atau kerajaan. Kingdom itu untuk hewan, regnum itu dunia, itu untuk tumbuhan. Terus ada phylum. Kalau phylum itu untuk hewan, divisio itu untuk tumbuhan. Yang selanjutnya klasis atau kelas. Nah, kalau kelas itu nama kelas tumbuhan menggunakan akhiran yang berbeda-beda. Kalau tumbuhan berbiji tertutup, Edoneae. Kalau tumbuhan lumut, Opsida. Kalau tumbuhan alga, Phyceae. Nah, yang selanjutnya ordo atau bangsa. Ordo atau bangsa itu pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh, Dicotyledonae dibagi menjadi ordo, Solanales, Cucurbitales. Nah, yang selanjutnya famili. Famili itu atau suku. Nah, nama famili pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran aceae. Kalau pada hewan biasanya menggunakan ideae. Contohnya manusia hominidae. Sistem tata nama makhluk hidup
Setiap jenis makhluk hidup diberikan nama ilmiah atau nama latin. Nama ilmiah bersifat universal, umum, dan menyeluruh. Pemberian nama spesies menggunakan dua kata yang mendeskripsikan organisme tersebut atau dikenal juga dengan sistem nama binomial nomenklatur yang pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Aturan penulisan tata nama binomial nomenklatur. Yang pertama menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan genus, yang kedua itu merupakan spesies. Huruf pertama penunjuk nama genus ditulis huruf besar, sedangkan huruf kedua spesies ditulis dengan huruf kecil. Nama ditulis dengan garis bawah atau miring atau huruf tebal secara terpisah. Terdapat singkatan di belakang, misalnya SP atau SPP. Itu menandakan bahwa jenis atau spesiesnya itu belum diketahui. Nama atau singkatan nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan menggunakan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Contoh penulisan nama ilmiah, misalnya Rosa hybrida Hort, Oreja sativa L. Nah, Hort dan L adalah nama penemu atau singkatan nama penemunya. Vicia fabra L atau Vicia fabra L buncis. L merupakan singkatan dari Linnaeus, nama penemunya. Contoh klasifikasi tumbuhan dan hewan. Ini ada tingkatan takson untuk tumbuhan dan hewan. Kingdom contohnya Plantae. Hewan Animalia. Divisi Spermatophyta. Hewan Chordata. Subdivisio tumbuhan Angiospermae. Vertebrata hewan. Kelas Dicotyledone. Hewan Mamalia. Ordo Solanales, hewan karnivora. Famili Solanaceae, hewan Felidae. Genus Solanum, hewan Felis. Spesies kentang, hewan Felis domestica, kucing. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, sistem dua kingdom dikemukakan oleh Aristoteles, membagi organisme menjadi dua, yaitu Plantae dan Animalia. Kedua, sistem tiga kingdom dikemukakan oleh Ernest Haeckel, membagi menjadi tiga, yaitu Plantae dan Animalia. Sistem empat kingdom dikemukakan oleh Herbert Copeland, membagi organisme menjadi Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Sedangkan sistem 5 kingdom dikemukakan oleh R.H. Whittaker, membagi menjadi Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem 6 kingdom oleh Carl Woese, yaitu organisme itu terdiri dari Arabacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang selanjutnya sistem 3 domain dikemukakan oleh Carl Woese, dibagi menjadi 3 domain, yaitu Archaea, Bacteria, dan Eukarya atau Eukaryota. Domain Eukaryota terdiri dari Archezoa, Euglenozoa,
alveolata, Straminophila, Rhodophyta, Plantae, Fungi, dan Animalia. Identifikasi makhluk hidup bila ditemukan suatu organisme baru atau yang belum dikenal, maka organisme tersebut perlu diidentifikasi. Dalam melakukan identifikasi diperlukan hal-hal berikut, yaitu 1. Pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada buku referensi, pedoman atau ada kunci determinasi. Gambar organisme yang sudah diketahui dan telah memiliki nama. Spesimen acuan bisa berupa organisme yang diawetkan. Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif berlawanan, sehingga disebut kunci dikotom. Contoh ciri organisme bentuk alternatif yaitu misalnya berbiji belah dengan berbiji tunggal, batang berkambium dengan batang tidak berkambium, dan lain sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi antara lain. Kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lainnya ditolak. Ciri yang dimasukkan mudah diamati. Deskripsi karakter dengan istilah umum yang mudah dimengerti. Kalimat sesingkat mungkin. Setiap kuplet diberi nomor. Satu contoh bagaimana menentukan kunci determinasi. Ini kita akan mengidentifikasi hewan udang. Nah, udang itu tidak bertulang belakang apa bertulang belakang? Nah dari 2A itu, dari 2 kita masuk ke tubuhnya lunak, kaki tidak berbuku-buku. Apa tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku? Nah, tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku berarti B, 2B. Selanjutnya dari 2B kita masuk ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu apakah bersayap atau tidak bersayap? Ya, jelas tidak bersayap, berarti 4B. Jadi kunci determinasinya yaitu 1A, 2B, dan 4B. Termasuk golongan krustase. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.